Yes. Ayo, bro. Kapaknya di masih jebul-jebul. Kok sisih kok. Kambes hilir dah. Ndak sih, bro. Tegakno. Ya. Lanang kok diibu iki lho. Iya. Ayo, ayo. Kata senjata lu gede ya, Pak. Wilik ngene, Kak. Sediane sak. Saya lagi seneng-seneng ngomong. Diombeni sik, Nak. Ini kos-kosan ya? Asra ini pusing ra, Pak. Babir. Nah. Wis ombas asu ini, Mas. Dan DKI jabatan Penghargaan. Wis mau absen dulu, sing gurung komen nang grup sapa? Said. Said. AKBP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dari kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan, sahabat-sahabat saya dari pers. Hari ini jajaran Polres Sragen, khususnya Satreskrim, akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan perkara pembunuhan yang TKP-nya terjadi di wilayah Sragen. Ya, TKP penemuan mayatnya terjadi di wilayah Sragen. Kronologisnya demikian. Jadi pada tanggal 21 Juni 2023 tentunya kita dikagetkan. Ingat mungkin rekan-rekan, kita dikagetkan oleh penemuan mayat. Penemuan korban yang diduga pembunuhan berjenis kelamin perempuan tanpa identitas, dengan luka adanya pendarahan di hidung dan di mulut pada saat itu. Lingkungan sekitar tidak tahu ini siapa korban tersebut. Oleh karena itu tim Resmob Satreskrim dibantu oleh unit Reskrim Polsek Kalijambe melakukan gerak cepat untuk melakukan olah TKP. Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim korban ini ke rumah sakit untuk divisum dan diotopsi, kemudian parameter TKP untuk mencari alat bukti yang ada, kemudian segera mendapatkan identitas siapa korban pembunuhan tersebut. Dari hasil visum dan otopsi diketahui bahwa yang pertama, pada korban di wilayah area leher terdapat luka lebam sampai dengan luka di bagian dalam saluran pernapasan. Kemudian yang kedua, adanya dugaan tanda-tanda mati akibat lemas karena kekurangan oksigen. Sehingga yang ketiga, dari hasil otopsi dokter memberikan kesimpulan awal bahwa akibat dari matinya korban ini adalah karenanya sumbatan saluran pernapasan. Dan yang keempat, diduga kurang lebih korban ini meninggal antara 12 sampai 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu pada saat itu tanggal 21, kami temukan tanggal 22, maka penyidik dan reserse di lapangan memiliki mindset kemungkinan dilakukan pada 1 hari sebelumnya dilakukan pembunuhan tersebut. Kemudian dari hasil proaktif dan gerak cepat dari jajaran Reskrim lapangan diketahui identitas korban adalah bernama YSA, ya, inisialnya YSA,
yang berdomisili tinggal di wilayah Colomadu, Boyolali ya, Karanganyar, wilayah Colomadu, Karanganyar. Dari situlah kemudian tim bergerak untuk mencari alat-alat bukti lain, saksi-saksi, keluarga segala macam untuk mengetahui siapa korban, kemudian aktivitas satu hari sebelumnya, sehingga akhirnya alhamdulillah tim Resmob mendapatkan titik terang bahwa korban setelah dari rumah kemudian bertemu dengan seseorang kawannya, kemudian bertemu lagi dengan tersangka. Identitas tersangka sudah dikantongi bersama dengan kawannya juga, dan kurang lebih pada tanggal 24 dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan temannya di wilayah antara Boyolali dan Sragen. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita cocokkan dengan alat bukti yang kita temukan, klop cocok bahwa yang melakukan pembunuhan adalah tersangka Ari Aprian Tanjung atau inisialnya AT, yang merupakan teman dekat dari korban. Kronologis dari peristiwa pembunuhan ini yaitu bahwa korban ini sebenarnya sudah kenal dengan tersangka kira-kira awal Juni melalui aplikasi Omi. Aplikasi Omi berkenalan, kemudian 1 atau 2 kali pernah bertemu ya. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Juni korban keluar dari rumah, izin orang tuanya untuk bertemu kawan, fotokopi. Nah, setelah ketemu teman-temannya itu kemudian tiba-tiba berkomunikasi dengan tersangka untuk bertemu. Selanjutnya korban mendatangi tempat tinggal tersangka di wilayah Colomadu ya, Colomadu juga di Ngeplak ya, wilayah Ngeplak untuk bertemu. Kemudian sempat masuk ke dalam rumah, ngobrol segala macam. Nah, pada saat ngobrol berdua itu tersangka kemudian muncullah hasrat birahinya ya, hasrat ingin melakukan tindakan persetubuhan dengan korban, tetapi tidak ingin melakukan pemaksaan. Kemudian muncullah ide dari tersangka untuk membuat si korban ini bisa dibilang pusing, tertidur, sehingga akhirnya nantinya harapannya ingin bisa mensetubui korban. Dilancarkanlah niat itu dengan cara korban diminta untuk membeli es teh ya, tolong belikan es teh keluar segala macam. Korban menuruti karena korban mungkin suka atau apa segala macam, menuruti keluar. Kembali membawa 1 cup es teh. Nah, 1 cup es teh itu menurut pertimbangan dari tersangka ini nanti yang akan kita mau dikasihkan kepada korban. Oleh karena itu meminta kembali untuk membeli es teh lain untuk kemudian nanti yang sudah ada di tempat tinggal atau di kos-kosan tersangka itu akan diberikan kepada korban. Nah, kemudian keluar. Nah, pada saat korban keluar itu kemudian tersangka menyiapkan beberapa jenis macam obat yang ada di rumahnya. Antara lain obat-obatnya adalah ada 4 jenis ya, 4 macam obat. Ada triosit, kemudian kaditik, ada trimol dan grafimik. Rata-rata obat ini setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik adalah obat untuk anti nyeri. Ada obat asam lambung. Ada kemudian obat anti radang dan obat penurun panas. Jadi ada 4 macam obat. Masing-masing itu jumlahnya 8 butir, ada yang 6 butir, 6 butir dan 7 butir. Tetapi tidak digerus bersamaan, tapi digerus secara terpisah. Contohnya misalnya triosit, 8 butir masukin plastik kemudian digerus. Kemudian kaditik juga digerus. Nah, hasil dari gerusan-gerusan itu kemudian yang halus-halus dicampurkan sedikit, dimasukkan ke dalam es teh manis yang pertama kali sudah dibeli oleh korban. Nah, kemudian dicampurkan. Setelah korban kembali membawa secangkir es teh manis yang kedua, barulah kemudian minuman itu ditukar. Yang sudah dicampuri obat diberikan kepada korban, sementara tersangka meminum es teh manis yang baru dibawa. Alhasil ya, beberapa menit kemudian korban merasa pusing, kemudian merasa limbung, kemudian menyampaikan kepada tersangka, kepalaku kok pusing ya segala macam. Oleh karena itu tersangka kemudian merasa bahwa efek dari kerja obat ini sudah mulai bereaksi, maka menyarankan untuk tidur. Berbaring-baringlah tidur di kamarnya tersangka. Tetapi kemudian tersangka panik. Ketika memang tidur, dia melihat di wajahnya korban itu sudah mulai pucat, sudah mulai kayak
tidak sewajarnya, karena memang pengaruh dari obat yang dosisnya juga banyak dan berbagai macam obat tadi yang dioplos, sehingga tidak mungkin badannya korban tidak kuat. Atas dasar itu, kemudian tersangka panik, kemudian telepon ke seseorang yang merupakan pacarnya, yang bernama Khairunisa, atau inisialnya apa ya? KM, ya, inisialnya KM. Diteleponlah, ditanya, kamu di mana? Dia menyebutkan suatu tempat. Kemudian tersangka keluar dari rumah untuk menjemput si KN itu, sementara korban ditinggalkan di kamar kos tersangka dengan cara ditutupi dengan gulungan kasur tipis, tetapi tidak sampai menutup kepala, hanya seleher, ditutup, dikunci dari luar. Kemudian tersangka menjemput KN. Sekembalinya menjemput dari KN, nah berangkat jemput itu menggunakan kendaraannya korban. Menjemput KN, kawannya itu, kendaraan korban ditinggal, sementara tersangka bersama KN kembali ke kosnya tersangka dengan menggunakan kendaraannya KN. Disitulah kemudian melihat kondisi korban, KN kemudian panik, ini apa segala macam. Kemudian tersangka menjelaskan bahwa ini teman dekatnya yang tadinya dia menceritakan detail segala macam. Kemudian karena ini mungkin sudah ada rasa sayang dengan si tersangka, kemudian akhirnya tidak terjadi pembahasan, hanya nanti kita pikirkan. Tidak lama kemudian si KN meninggalkan tempat tinggal dari kos-kosannya tersangka karena ada keluarganya yang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, disusullah oleh tersangka ke sana karena memang sudah kenal. Tetapi di tengah proses acara keluarga tersebut, tersangka kembali pulang ke kos-kosannya untuk melihat. Sebenarnya pada saat itu tersangka melihat kondisi korban itu sudah agak siuman, sudah agak pulih, karena duduk kemudian bertanya kepada tersangka mau pergi kemana lagi gitu, karena memang siap-siap untuk kembali ke acaranya pacarnya tadi. Karena panik, tersadar, tapi kondisinya sangat lemas, kemudian tidak berdaya, akhirnya muncullah niat jahat dari tersangka untuk kemudian membunuh ataupun menghabisi nyawa dari korban. Dengan cara apa? Korban didudukkan, kemudian tersangka duduk di belakang, tangan kirinya membekap mulut, kemudian tangan kanannya mencekik leher bagian depan. Dan itu sangat cocok dan persesuaian dengan hasil otopsi yang dimunculkan oleh pihak rumah sakit. Ada luka lebam di leher sampai dengan bagian dalam saluran pernapasan. Kemudian korban meninggal. Setelah korban meninggal, kemudian dibungkus, dan kemudian Khairunisa datang kembali untuk kemudian mereka berdiskusi selanjutnya mayat ini mau dikemanakan. Muncullah kemudian obrolan, kita buang saja yang jauh dari sini ke arah Kali Jambe, nah, seperti itu, ke arah Kali Jambe. Sempat dilakukan survei ya, sempat dilakukan survei, kemudian arah Kali Jambe, kembali lagi dengan membawa mayat korban. Cara membawanya menggunakan motornya korban. Ya, motor pelaku apa? Motor korban? Saksi. Motor pelaku, motor saksi ya. Menggunakan motornya KM, Khairunisa nyetir, si korban ditaruh di tengah, kemudian tersangka duduk di belakang, jalan menuju ke Kali Jambe. Kemudian berhentilah di suatu tempat tanah kosong, kebun pisang di wilayah Kalioso. Di wilayah desa Kalioso, Jetis Karangpung. Kemudian disitulah kemudian korban YSA dibuang untuk kemudian ditinggalkan. Atas dasar itu, ulangi, barang bukti yang dimiliki korban yang ada pada tersangka hanya sepeda motor. Sementara perhiasan, kalung, semuanya masih tetap ada di tubuh korban pada saat dibuang. Sehingga motif ekonomi ataupun motif perampokan kami kesampingkan. Jelas motif yang kami dapati dari hasil penyidikan adalah tersangka ingin mensetubuhi korban. Ya, tersangka ingin mensetubuhi korban dengan cara menggunakan racikan obat-obatan yang ada di kontrakan tersangka sedemikian rupa, tanpa ada aturan dosis, tanpa ada konsultasi kedokteran, itu langsung diberikan.